Welcome to episode 1 Pod Storia, podcast Sekolah Kristen Gloria. Bersama saya dengan Miss Gita. Kali ini kita akan mengulik salah satu tokoh di Sekolah Kristen Gloria. Ya, he is our teacher, Mr. Arsa Dewa. Yay, welcome to our podcast, Mr. Thank you. Nah, Mr. Arsa Dewa ini cukup terkenal ya di anak-anak ini ya, terutama yang murid-murid. Amin. Amin. Kalau saya lihat Instagramnya tuh sekali Arsa Dewa ya. Kita panggil Mr. Arsa Dewa atau Mr. Dewa nih? Dewa aja. Oke, Mr. Dewa. Kalau kita lihat Instagramnya nih, sekali dia upload, wah apapun itu, kontennya nih, murid-muridnya nih langsung komen nih, wah Mr. Dewa, gitu semua. Saya mau tahu dulu nih, Mr. Dewa ini sudah berapa lama nih bekerja di Sekolah Kristen Gloria? Saya di Gloria itu sejak 2014 Agustus. Jadi kalau dihitung sih berarti kalau Agustus 2021 kayaknya udah 7 tahun ya. Jadi ini 6 tahun lebih sih sudah di Gloria. Sudah cukup lama ya. Iya. Itu awal mulai karir di Sekolah Kristen Gloria tuh ceritanya gimana, Mister? Ya agak lucu sih sebenarnya karena benar-benar dari online, jadi nggak punya kenalan di Surabaya. Jadi sebelumnya memang saya lempar-lempar CV gitu, apply di beberapa sekolah Kristen atau sekolah Katolik di Surabaya. Terus ada beberapa yang nyangkut juga gitu. Sudah dicoba tapi kurang nyaman, akhirnya keluar cari lagi gitu. Coba-coba gitu. Akhirnya ya diterima gitu di SMP 2 Gloria waktu itu. Oh, di SMP Kristen Gloria 2 di Pakuan City ya, Mister ya. Pertama kali ini mau kerja di Surabaya ya. Nah, asalnya dari mana nih Mister Dewa? Kalau saya sih dari Nganjuk ya. Oh, lahirnya di Nganjuk. Lahirnya saya di Ponorogo. Waduh. Agak nyambung. Nah, gimana itu historinya Mister Dewa nih, gimana perjalanan hidupnya nih? Lahir di Ponorogo, tinggal di Nganjuk ya? Iya, tinggal di Nganjuk. Terus? Ya kalau lahirnya sih memang kayak ya beberapa orang pasti kayak ada ya yang kayak numpang lahir doang gitu, habis itu nggak tinggal di situ. Nah itu kayaknya saya cuman lahir di Ponorogo, habis itu mulai dari TK itu sudah di Nganjuk. Saya TK itu di Nganjuk, SD juga di Nganjuk, SMP juga di Nganjuk, SMA-nya saya ke Blitar itu, baru kuliah, terus kemudian ya ini di Surabaya. Oh, oke. Nah, Mr. Arsa Dewa nih memang dari awal pengen jadi guru atau gimana sih? Sejak memutuskan untuk ngambil kuliah di pendidikan tuh memang jadi guru. Sebenarnya nggak cuma guru sih, bisa guru atau pelatih. Waktu itu mikirnya ke sana. Kalau nggak guru ya ngelatih. Gitu. Pokoknya dua itu masih ada hubungannya sama mendidik lah. Cuman mungkin kayak intern di sekolah atau yang kayak klub-klub di luar sekolah gitu. Oke, kalau nggak pendidik ya pelatih lah. Emang dulu kuliahnya nih ngambil jurusan apa sih, Mister? Saya ngambil kepelatihan olahraga. Oh, kepelatihan olahraga. Kepanjangannya pendidikan kepelatihan olahraga. Oke, berarti waktu apply dan waktu pertama kali masuk di SMP Kristen Gloria 2 ya, itu langsung jadi guru olahraga ya, Mister ya? Iya, jadi guru olahraga. Waktu itu guru kelas berapa, Mister? Saya kena pertama kali itu kelas 9. Langsung kelas 9. Langsung kelas 9, tantangan juga. Waktu itu masih usia paling muda di SMP Gloria 2 itu. Oke. Nah, apa yang buat Mr. Dewa ini suka dengan olahraga dan mantap jadi guru olahraga tuh? Pasti kan ambil jurusan pendidikan olahraga. Tapi habis gitu mungkin di tengah jalan pernah, aduh kok gini ya, atau ya apa gitu. Jadi saya tahu kalau saya itu bakat di olahraga. Sebenarnya nggak langsung olahraga sih. Jadi waktu SMA itu kan pernah kayak tes yang multiple intelligence itu. Jadi dari situ saya tahu kalau kecerdasan saya itu di kinestetik. Jadi emang anaknya aktif gitu, doyan kesana kemari, nggak punya capek. Dulu kalau di asrama waktu di SMA juga kalau sore ya pasti olahraga, kalau nggak basket ya futsal, ya sepak bola lapangan besar. Jadi pasti gitu terus tiap hari. Nah dari situ baru ketemu kayaknya olahraga ini jadi passion gitu. Terus kenapa kok pingin jadi guru olahraga? Kan kalau olahraga jadi passion kan bisa jadi atlet ya. Nah ini kenapa akhirnya aku jadi pendidik aja deh, aku jadi pelatih aja.
Nah, kayaknya kalau saya melihat, jadi menurut saya sih memang kayak saya itu kalah start gitu sama orang lain. Misalnya kalau memang dari kecil biasanya kan olahraga terus ya, berarti kan dari SD itu udah diikutin klub atau SMP udah lomba-lomba. Nah, saya itu kayak telat di situnya. Jadi saya baru sadar, baru benar-benar yakin tuh waktu SMA itu. Jadi kalau mau jadi atlet ya kayaknya udah telat gitu. Menurutku, cuman kalau menurut beberapa orang mungkin ya masih ada waktu atau apa, tapi kalau menurut saya ya kayaknya enggak deh gitu. Mister Dewa ini juga suka bidang musik ini ya. Kapan mulai suka musik ini, Mister? Sama sejak SMA. Sejak SMA juga. Tapi sejak kecil udah diajarin Udah diajarin. orang tua buat main di Alat gereja. musik apa tuh pertama? Saya dulu itu organ. Jadi kayak organ ya kayak di gereja itu. Organis gereja ya berarti Organis dulu ya. gereja waktu di Nganjuk sampai kuliahan masih. Itu usia berapa, Mister? Awal itu. Saya tuh diajari SD kayak SD kelas 4 SD gitu. Kelas 4 SD. Itu udah diajari. Ya sempat susah sih karena ya memang belum basicnya belum tahu, nggak pernah les sana sini, langsung diajari sama orang tua. Gitu sih. Sempat bosen juga, nggak mau belajar organ lagi, pengen alat musik yang lain. Terus akhirnya ya lama kelamaan malah belajar sendiri, malah bisa, malah jadi organis. Malah jadi organis. Itu berarti mulai dari SD udah jadi organis ya tadi? Belum, SD itu baru belajar. Oh, mulai Saya paling organis tuh? baru ngiring-ngiring itu baru SMA. Oh, SMA baru mulai Iya, berani untuk baru ngiring-ngiringi. mulai berani. Selain organis, alat musik apa yang Mister Dewa ini bisa mainin nih? Semua nih jangan-jangan. Basicnya dari organ itu, terus ya ke alat-alat musik yang lain yang kayaknya sih hampir-hampir mirip ya, maksudnya belajarnya. Yang mulai dari gitar, bass gitu. Ya hampir beberapa alat musik yang kita sering jumpai sepertinya cukup bisa memainkan rata gitu, maksudnya kemampuannya, nggak yang jago atau yang sangat menguasai gitu. Apa aja? Boleh disebutin nggak satu-satu nih, Mister? Apa aja nih? Tadi organ, bass, gitar, drum. Ya bisa sedikit-sedikit semua sih. Gitu. Terus akhir-akhir ini ya itu belajar saksofon. Oh, belajar saksofon. Tuh mulai kapan belajar saksofon? Mulai belajar tuh tahun 2016 pertengahan. Itu hampir 2017 ya. Tahun itu pokoknya. Kenapa kok Mister Dewa nih coba deh aku belajar saksofon? Padahal kan ada banyak alat musik lainnya nih. Dulu tuh kena triggernya tuh waktu lihat acara Net TV tuh, The Comment itu kan dulu ada kayak acara apa? Ya itu ada home bandnya gitu, kok ada instrumen yang lucu gitu, maksudnya nggak pernah saya temui, nggak pernah saya pelajari sebelumnya. Nah itu ternyata namanya saksofon. Sudah dari situ nekat beli gitu, padahal belum bisa tuh. Pokoknya beli karena lihat teman-teman sekitar juga belum ada yang belum banyak yang main. Ya udah nekat beli, belajar sendiri dari YouTube gitu, baca-baca buku, udah kayak gitu. Sekarang lebih suka saksofon daripada yang lain. Sekarang memang melabeli diri jadi saksofonis sih sebenarnya. Maksudnya mulai dari tahun itu sudah kayak mau fokusnya di sini aja. Yang lain-lain nggak pernah dikembangin, tapi yang saksofon ini dikembangin. Gitu. Jadi tadi kalau ditanya bisa main ya kayaknya bisa, tapi kalau yang dikembangin memang benar-benar diseriusin ya ini saksofon. Saksofon. Tapi Mister Dewa nih mulai cinta sama musik ini kapan nih? Kayaknya SMA juga deh. SMA Jadi juga. kebetulan di SMA itu tuh banyak sekali teman-teman yang suka musik gitu. Apalagi kita difasilitasi banyak sekali komunitas-komunitas gitu yang kayak kita for free gitu, belajar dari teman, belajar dari senior gitu. Nah puji Tuhannya gitu. Jadi punya banyak kenalan teman yang bisa dulu. Terus dari situ ngajari. Gitu sih. Ada nggak satu momen yang waktu itu Mister Dewa ingat, ya sejak saat itu saya suka sama musik? Apa ya, kalau momen istimewa kayaknya nggak ada. Cuman kalau yang sering saya ingat yaitu karena diajari sama teman gitu, akhirnya ilmunya nular gitu. Ya bisa karena bergaul sama teman-teman yang lebih bisa duluan.
karena udah terbiasa gitu akhirnya cinta gitu ya. Oke. Tadi kan kita udah bahas juga tentang musik. Ini masih seputar musik juga. Kalau kita lihat Instagramnya Mr. Dewa, apa username-nya Mr.? Yohanes Arsadewa. Ya, dilihat ya. @Yohanes Arsadewa. Nah, itu kan Mr. banyak banget ya cover-cover lagu. Mulai kapan Mr. Dewa nih coba cover-cover lagu? Saya mulai belajar saksofon itu kan 2016 pertengahan ya. Jadi mulai berani bikin video itu sepertinya kalau saya pernah cek di YouTube saya yang dulu itu 2017 tuh saya sudah berani upload video di YouTube gitu. Maksud saya bukan kayak nyari apa ya, kayak nyari sesuatu apa gitu, cuman ya pengen tahu oh tahun ini tuh saya pernah belajar kayak gitu, jadi kayak dokumentasi pribadi gitu. Ya itu akhirnya dari situ keterusan makin kesini kayak makin diseriusin, kayak tadi aku bilang di awal ya pengen dikembangin. Akhirnya yang dulu kayak bikin videonya tuh biasa-biasa, sekarang kayak lebih niat sedikit gitu. Ya apa biar bagus. Kalau dulu tujuannya cuma dokumentasi pribadi, kalau sekarang tuh ya apa caranya bikin sesuatu yang kayak orang bisa menikmati, terus bisa jadi berkat buat orang lain gitu. Nggak disangka-sangka juga insight-nya kan dari beberapa orang kadang suka komentar atau suka save apa yang saya buat gitu. Terus kadang ada yang komen-komen juga apa izin untuk ambil materinya atau apa gitu dan seterusnya. Ya kalau saya pribadi sih senang. Nah dari insight yang positif itu makanya sampai hari ini masih saya teruskan gitu. Mr. Dewa ini suka jenis musik apa sih sebenarnya? Kalau sekarang alat tiup, pokoknya penasaran semua sama alat tiup. Ya pertama kali saksofon itu. Ada rencana mau coba belajar yang lain lagi? Pengen flute. Flute? Tapi susah. Oh. Belajarnya susah katanya. Tapi pengen coba? Tapi pengen. Nah tadi kalau Mr. Dewa bilang merambah ke dunia YouTube itu udah dari tahun 2017 ya. Itu kan belum serami sekarang ya sebenarnya YouTube itu. Iya betul. Terus juga kalau kita lihat video-video yang diupload Mr. Dewa ini juga Mr. Dewa ini cukup detail ya memperhatikan sinematografinya ini. Emang suka juga ya sekarang di sinematografinya itu? Kayaknya baru 1 atau 2 tahun terakhir deh. Itu baru kayak ngeh gitu, kayak baru kenal kamera, baru kenal yang namanya apa namanya ya software gitu-gitu kan. Ya tahu-tahu sendiri, itu pun karena temen gitu. Jadi karena ketemu temen ini kok bisa ini ya belajar gitu. Karena itu sih sebenarnya. Tapi itu juga Mr. Dewa belajar sendiri ya, learning by doing gitu ya? Belajar sendiri, nggak ada les. Yang saksofon itu yang pernah les. Tahun 2016 itu? Setelah kayak tahun 2018an ya. Jadi 1 tahun lebih itu belajar sendiri dulu. Terus baru kayak yakin oh aku bisa nih kayaknya, baru les kurang lebih 1 tahun, habis itu stop les terus dikembangin sendiri. Nah ini denger Mr. Dewa ini juga tergabung dalam kelompok musik ya, biasa manggung juga di wedding atau seremoni lainnya ya. Ya. Ini terakhir juga kami dengar sempat manggung juga di acara pernikahannya Atta Aurel ya. Sudah berapa lama sih Mr. Dewa ini tergabung dalam kelompok musik ini? Kayaknya kalau masuk beberapa manajemen musik di Surabaya itu kayaknya 2018 akhir ya, mau 2019-an itu baru kayak yang benar-benar dapat tempat gitu di beberapa manajemen musik atau kelompok musik gitu. Nah cuman saya nggak ada yang menetap kayak di satu kelompok gitu. Saya pengennya statusnya sih berangkat awalnya sih kayak freelance gitu. Jadi kalau misalnya kelompok ini butuh ya tinggal kontak saja gitu. Kalau ada kelompok yang lain butuh lagi ya kontak gitu. Jadi kayak orang sini bilang kayak comotan gitu ya, personil yang comotan. Karena kalau dilihat kan saksofon kayaknya enggak semua band itu butuh saksofon gitu kan. Nah makanya kita kayak ya freelance aja lah, kalau dibutuhin ya tinggal kontak gitu. Cuman akhir-akhir ini ya makin sering ketemu sama kelompok musik yang selalu ada saksofonnya. Nah disitulah saya jadi kepake terus
gitu. Tahun demi tahun ya makin sering ngejob itu tadi, ke weddingan, catering atau apa gitu, macam-macam. Ya cuman ya itu konsekuensinya harus kayak terus belajar terus gitu, karena kalau enggak ya kalau kita lihat kan makin kesini makin banyak saksofonis yang kayak lebih muda, lebih berbakat dan seterusnya. Jadi kalau nggak belajar ya bisa kebalap sama yang lainnya gitu. Oke, kembali lagi ke cerita waktu manggung di pernikahannya Atta Aurel. Itu gimana ceritanya, Mister? Jadi itu sebenarnya bukan karena apa ya, kemampuan saya yang hebat atau apa. Itu cuman kayak kebetulan dikasih pengalaman gitu aja. Jadi ceritanya mulainya memang karena saya tuh tergabung dalam salah satu kelompok musik gitu. Terus kebetulan ownernya ini kenal sama dengan beberapa rekan yang di Jakarta yang kebetulan juga ngurusi pernikahan itu. Jadi akhirnya Jakarta kontak ke Surabaya gitu. Terus kemudian kenapa kita, karena sebenarnya ada 4 orang yang berangkat, jadi ada 4 saksofonis dari Surabaya gitu berangkat ke Jakarta gitu. Nah mungkin apa ya, cari warna baru gitu aja sih, biar nggak kayak grup atau grup vokal atau apa, tapi ada kayak grup saksofon. Nah itu yang dibawa ke Jakarta. Oh, jadi itu khusus yang saksofonisnya aja yang kesana? Cuman saksofonisnya aja berempat. Kalau bandnya itu dari Jakarta semuanya. Vokalisnya juga dari sana, ada beberapa juga yang dari Malang gitu. Bawain lagu apa aja waktu itu, Mister? Waktu itu bawa 2 lagu, apa ya, satunya itu adalah lupa. Oh ya, lagu yang pertama itu Just The Way You Are. Terus kemudian yang kedua itu kita duet sama all singersnya mereka. Itu judul lagunya lupa. Apa ya sih judul lagunya itu, aduh lupa deh, nonton di YouTube deh nanti ketemu judulnya. Ini nonton di YouTube yang mana nih, Mister? Di YouTube saya dong. Oh, apa namanya YouTube channelnya? Yohanes Arsadewa sama. Yohanes Arsadewa, pantengin ya. Pokoknya lagunya Michael Bublé. Oh, okay. Satunya lagunya Bruno Mars. Oke, Mister tadi bilang sering banget ya manggung dan tergabung dalam mungkin beberapa kelompok-kelompok musik ya. Dalam 1 bulan tuh manggungnya sampai berapa kali sih Mister Dewa ini? Kalau sebelum pandemi kayaknya kalau setiap Sabtu Minggu biasanya main deh. Ini kalau nggak pandemi ya, Sabtu Minggu tuh biasanya main. Paling sering memang event event wedding Sabtu Minggu. Cuman beberapa ada kayak tanggal-tanggal tertentu atau bulan tertentu yang nggak ada pernikahan ya biasanya nggak main juga. Tapi kalau pas tanggal-tanggal yang rame itu bisa sampai kayak Jumat itu juga main. Jumat malam, Sabtu pagi, Sabtu malam, Minggu pagi, Minggu malam gitu. Berarti kalau dalam full itu segitu banyaknya. Dalam sehari itu bisa lebih dari sekali ya? Iya, kalau Sabtu Minggu. Tapi kalau Jumat kan kita nggak bisa main pagi. Gitu. Cuman jarang sih event yang Jumat pagi itu, biasanya Jumat malam. Mister ini guru olahraga iya, fokus musik ini juga iya. Berapa persen sih pembagiannya Mister Dewa antara guru olahraga ya, atau antara olahraga sama musik? Kalau persen sih mungkin saya nggak bisa kasih berapa persen, tapi kalau sejak awal saya sudah komitmen kalau di Gloria ini sebagai pekerjaan utama saya gitu. Jadi mau nggak mau pokoknya saya di Gloria itu yang utama. Nah yang musik ini adalah cuman kayak orang bilangnya side job gitu ya. Jadi job-job sampingan, freelancean gitu, yang sebenarnya kita itu melakukan pekerjaan itu karena hobi atau ya karena seneng aja gitu loh. Tapi lebih seneng lagi yang kalau ketemu hobi yang dapat duit, itu siapa sih yang nggak seneng gitu. Jadi prinsipnya sih kayak gitu. Kalau persenan saya nggak bisa jawab, tapi kalau saya selalu menempatkan kalau Gloria itu pekerjaan utama, yang musik ini hanya kayak ya tambahan, seru-seruan, hobi gitu. Ini kalau dilihat nih Mister Dewa nih cukup padat ya waktunya. Guru olahraga, lalu juga
musik juga, belum lagi kalau ada side job lain-lainnya, itu pembagian waktunya gimana sih Mister? Apalagi kadang nih Mister nih mungkin di hari-hari weekdays ya, Mister Dewa nih luangin buat cover lagu, terus buat belajar-belajar sinematografi, pokoknya belajar-belajar hal baru. Nih gimana ngulangin waktunya? Ya itu sih. Memang ya tadi aku balik ke itu tadi karena basicnya tuh seneng gerak, nggak suka yang nganggur diem gitu. Jadi ya berusaha untuk setiap hari itu produktif. Kalau pandemi gini kan berarti kalau pagi sampai sore ya pasti bekerja gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya fokus ke Gloria dulu. Pernah nggak sih nyesel ngambil kuliah jurusan olahraga? Sebenarnya dulu sebelum olahraga ya itu mau ngambil jurusan musik. Cuman komentar dari orang tua memang ya katanya kalau musik nggak bisa apa ya jadi apa sih cari biaya hidup atau nggak bisa jadi pegangan gitu kan, nggak bisa buat cari pekerjaan gitu. Ya udah akhirnya nurut ya ngambil olahraga itu. Tapi sekarang Ya malah jalan dua-duanya. iya. Bisa dibuktikan nih musik juga bisa menghasilkan duit loh. Iya. Yaitu kebanyakan memang masalah klasik dulu kayak gitu ya Mister ya. Pasti kalau mau ngambil seni, ngapain sih ngambil seni Iya, gitu iya, kan. Kamu tuh mau jadi apa? Padahal ya kita nggak tahu Kayak nanti. orang tua zaman-zaman dulu masih kayak gitu deh. Iya. Cuman kalau orang tua anak-anak milenial sekarang kayak lebih open minded. Iya. Kayak mereka jadi apa? Aktif di YouTube kan kayak mereka juga support kan orang tua itu. Yang sekarang ini loh, Betul. anak-anak sekarang. Mister, Iya. ada nggak pesan nih untuk anak-anak yang sekarang ini mungkin galau ambil jurusan apa? Kan ini jadi permasalahan yang krusial ya di anak-anak menengah, baik menengah pertama SMP ataupun menengah atas. Sebenarnya passion saya ini apa? Terus takutnya nanti sebenarnya dia suka ini nih, misal aku nih suka musik tapi orang tua nggak support, kan kayak gitu. Atau mungkin saya ini benar-benar masih galau nih, enaknya nih ambil jurusan yang apa? Pokoknya jangan sampai saya ini ambil jurusan yang sebenarnya bukan keinginan saya. Ada pesan nggak, Mister? Kalau dari saya pribadi, sejak SMA itu memanfaatkan ini bimbingan konseling. Kalau aku lihat di Gloria itu kan ada ya, dibantu sama tim bimbingan konseling iya, untuk betul banget. cari jurusan apa. Mulai dari SMA itu kan biasanya ngambil jurusan apa juga sudah diarahkan. Nah habis itu kan bisa nemu sebenarnya lebih ke mana, lebih ke suka yang ke bahasa atau ke sosial atau ke yang mempelajari ilmu-ilmu tertentu gitu. Nah dari situ baru pilih jurusan kuliah. Kalau saya gampangannya tipsnya ya cari kuliah yang kamu sukai gitu aja sih. Kalau aku karena suka olahraga ya sudah kuliah olahraga gitu. Cuma ya gitu di akhir pun kalau misalnya di perjalanan ternyata apa ya kayak tadi aku kan ngambil olahraga tapi gabung komunitas yang lain-lain juga. Nah kadang sepanjang kita gaul sama komunitas-komunitas itu kita juga bisa menemukan ilmu-ilmu yang lain gitu. Makanya sekarang kita temui orang kerja tapi nggak sesuai sama lulusan gitu nggak sih? Tapi banyak dia banget ya happy, sekarang. maksudnya ya pesanku sih jangan nyesel gitu ya, karena kan dulu kan memang suka di bidang itu, terus sekarang waktu lulus ternyata nggak sesuai sama itu ya. Kalau saya sih nggak pernah nyesel, ya nggak apa-apa, itu juga proses gitu sih. Jadi tadi yang tips yang pertama ya pokoknya sukai ambil jurusan yang disukai. Terus yang kedua ya dinikmati aja gitu, dinikmati ya terus pokoknya. Dan ini ya, Mister, perbanyak relasi ya. Kalau saya sih gitu. Betul. Karena hidup itu kan mengalir. Mungkin sekarang kita kayak gini nih, kita fokus ke ini. Tapi siapa tahu nanti 5 tahun lagi, 3 tahun lagi, ternyata ada satu hal yang harus kita dalemi juga, yang harus kita pelajari lagi. Intinya perbanyak relasi, karena relasi itu bantu banget ya. Banget. Kayak tadi banyakin teman juga. Kayak tadi Mister Dewa belajar saksofon, musik, terus juga sinematografi. Ini semua kan juga dari lingkungan ya, Mister ya. Iya. Oke. Oh iya, ada lagi nih pertanyaan lagi nih. Satu lagi. Mister Dewa ini kan bisa dibilang cukup percaya diri nih. Kadang nih kita kalau misal kita nih sebenarnya punya bakat, katakanlah bakat main musik.
bakat nyanyi atau bakat nulis cerita atau mungkin bakat ya bikin-bikin podcast lah. Sebenarnya kita tuh punya bakat, tapi kurang percaya diri aja gitu Mister untuk aduh diupload nggak ya di YouTube, diupload nggak ya di Instagram, aduh malu, tapi kan suaraku gini-gini aja, tapi kan ya musikku mah standar banget gitu. Ada nggak sih tips buat dorong kayak gitu Mister? Apa ya, tips khusus mungkin nggak ada ya, karena kan saya juga dulu berangkatnya ya nyoba-nyoba iseng, terus dapat insight yang positif, terus akhirnya diteruskan. Nah mungkin kalau tips-tips yang biasa kita dengar ya pokoknya kita mulai aja dulu gitu. Jadi 3 kata itu memang sangat-sangat menginspirasi kita semua ya, mulai aja dulu. Kalau nggak dimulai ya kita nggak tahu bakal seperti apa ke depan. Kalau memang belum pede ya mungkin kita mulai aja dulu, tapi mungkin platformnya jangan langsung yang ke YouTube atau jangan langsung ke Instagram. Mungkin kayak kita bikin video aja sendiri terus ditaruh di handphone, terus kita tunjukkan ke teman-teman deket kita misalnya. Nah terus ya apa komentarnya gitu, misalnya dari 10 teman bilang oh ini bagus loh, upload aja di Instagram. Nah itu dari situ mungkin kan bisa kayak jadi tambahin semangat buat kita tuh. Saya dulu juga pernah kayak gitu sih, apa nge-share video itu lewat WA. WA kan cuma bisa gitu 1 menit kan, ternyata kok katanya kok oke, ya sudah naikin aja di Instagram. Jadi kalau di Instagram banyak yang komen minta versi fullnya, ya sudah naikin di YouTube gitu. Jadi dulu tuh kayaknya aku berangkatnya gitu. Berarti memang tuh 3 kata ajaib ya, mulai aja dulu. Ini penting banget untuk menahan rasa tidak percaya diri juga ya, melawan ya lebih tepatnya, melawan rasa tidak percaya diri ini memang mulai aja dulu. Apalagi sekarang itu zamannya apa-apa tuh di internet, apa-apa di media sosial gitu ya Mister. Jadi mungkin bisa nggak sih kita kategorikan kalau kita mau nunjukin bakat kita ini, kita harus berani tampil di media sosial paling nggak minimal? Ya harus berani sih. Oke, thank you so much Mr. Dewa. Semoga bincang-bincang kali ini ya bisa jadi berkat buat anak-anak yang mendengarkan, buat siapapun yang mendengarkan. Thank you very much. Ya, sampai sama-sama. jumpa lagi ya Mr. God bless you.